Pemirsa, 9 jenazah dari warga sipil yang sudah teridentifikasi ada 5 orang, sementara 4 orang masih proses identifikasi. Untuk mengetahui bagaimana proses identifikasi dan situasi di RSUD Pamengpeuk, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Jabar, Jainal Abidin yang akan melaporkan secara langsung dari lokasi. Selamat pagi rekan Jainal, silakan Ya, dengan laporan Anda. ya, baik. Untuk situasi terkini bahwa tadi sebanyak 4 orang dari pihak TNI yang menjadi korban tewas pemusnahan amunisi kadaluarsa sudah diantarkan ke Jakarta untuk dimakamkan sesuai alamat. Keempat korban tersebut dari pihak TNI yang telah teridentifikasi adalah Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 Pusat Peralatan TNI AD Kolonel CPL Antonius Hermawan. Sementara satu lagi ada Kepala Seksi Administrasi Pergudangan dari CPL Anda Rohana dan Koptu Eri anggota Pudpusu 3 Puspalat serta Pratu Aprio anggota Pudpusu 3 Puspalat. Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, tempatnya diantarkan menggunakan ambulan dari Kodim 2 dan dari RSUD Guntur 2. Nantinya keempat jenazah langsung diantarkan sesuai alamat, 3 orang dari Jakarta dan 1 orang lagi dari Bekasi. Total ada 7 kendaraan yang mengawal 4 jenazah yang menjadi korban tewas pemusnahan amunisi kadaluarsa di Pantai Cibalong. Sementara untuk 9 jenazah dari warga sipil yang sudah teridentifikasi ada 5 orang. Untuk 4 orang lagi masih proses identifikasi, tapi semuanya belum diserahkan ke keluarga dan masih ada di ruangan kamar mayat RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Begitu. Baik, lalu terkait ini sudah ada eh, 5 jenazah warga sipil yang teridentifikasi dan 4 lainnya masih dalam proses. Kemudian Zainal dari manajemen RSUD Pamengpeuk, apakah ada hal-hal yang eh, diminta dari keluarga korban untuk pengumpulan data ataupun identitas dari para korban warga sipil tersebut? Kalau memang sejauh ini memang sudah dikumpulkan dari tiap-tiap perwakilan keluarga diminta untuk tes DNA masing-masing keluarga. Adapun yang memang diminta itu ada dari anaknya, istrinya maupun dari orang tuanya. Sedangkan untuk 4 orang yang dilakukan identifikasi tadi itu selesai pada pukul 1.50 di dini hari. Tapi untuk kesemuanya mereka masih di kamar mayat. Sementara untuk keluarga pun masih menunggu untuk pemulangan jenazah tersebut dari 9 orang yang beralamat di wilayah Kecamatan Pamengpeuk, ada di Kecamatan Cibalong dan Kecamatan Singajaya. Untuk di Singajaya itu hanya 1 orang, sedangkan untuk di desa Kecamatan Cibalong ada 4 orang, sisanya dari Kecamatan Pamengpeuk yang masih berada di Kabupaten Garut. Baik, berarti semua jenazah dari warga sipil korban tewas ini masih berada di rumah sakit Pamengpeuk. Begitu Ya, rekan Zainal. ya, begitu Kemudian, memang. Ya. kemudian berdasarkan pantauan Anda di Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk saat ini, pada pagi ini, apakah keluarga korban juga masih menunggu atau adakah dari pihak TNI yang tiba ataupun yang ikut hadir di lokasi pada pagi ini? Dari sejak kejadian yang menewaskan 13 orang ini, dari pihak keluarga maupun pihak TNI standby di RSUD Pamengpeuk. Sementara beberapa pihak TNI pun ada yang standby di tempat kejadian perkara untuk mensterilkan kawasan tersebut. Bahkan beberapa pejabat pun sudah melakukan kunjungan, yakni dari Bupati Garut dan pihak Pangdam pun saat ini tengah berada di perjalanan. Tapi menurut informasi, pihak Pangdam pun sebelum ke rumah sakit akan mengecek lokasi kejadian perkara, yakni di wilayah Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Begitu. Baik, terkait dengan kondisi korban tewas maupun dari TNI atau dari warga sipil, bisakah Anda menjelaskan lebih detail bagaimana kondisi mereka ketika dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeuk?
Kalau menurut penuturan dari salah satu saksi yang memang rekan korban yang selamat, memang hampir semuanya itu tubuhnya hancur ya, bahkan ada beberapa sisa-sisa daging yang memang pada maghrib pun pihak ambulan mengangkut kembali di tempat kejadian. Namun meskipun hancur, tim identifikasi dari DPI Polda Jabar mampu mempercepat identifikasi ini terhadap 9 korban ini kepada keluarga masing-masing. Karena Baik. memang ledakan memang ini cukup dahsyat ya, karena menurut penuturan satu lubang itu bisa diisi 70 amunisi yang sudah kadaluarsa. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa kondisi korban kondisi korban tewas ketika dibawa sangat-sangat memprihatinkan. Kemudian terkait adanya korban luka yang dibawa di rumah sakit tersebut, apakah ada, rekan Jainal? Kalau untuk luka sendiri memang tidak ada, total memang semuanya dari 13 orang ini tewas di lokasi dengan kondisi sangat memprihatinkan, karena sebelum kejadian itu memang mereka mensterilkan lokasi. Namun ada lubang, ada sumur yang memang baru akan diledakkan, itu malah meledak ketika petugas dari TNI dan warga sipil itu saat mengecek 2 sumur yang sudah diledakkan. Dan memang untuk kegiatan ini biasanya kalau menurut penuturan dari saksi ini dalam sehari itu bisa ada 2 kali, pagi dan sore. Namun untuk kejadian ledakan itu terjadi pada pukul 9.30 dan sudah dilaksanakan sejak akhir bulan kemarin, gitu. Baik, berarti dalam 1 bulan ini sudah ada 2 kali peledakan amunisi kadaluarsa di lokasi tersebut, rekan Jainal. Ya, begitu. Menurut informasi memang sudah dilaksanakan 2 kali ledakan dari untuk tanggal 6 dan tanggal 12 ini. Karena untuk informasi di lapangan pun untuk kegiatan ini biasanya dilaksanakan seminggu sekali dilaksanakan, dan kebanyakan memang amunisi kadaluarsa ini tidak hanya berasal dari kesatuan yang sama, tapi kesatuan yang berbeda dari wilayah Jawa Barat maupun dari Jakarta. Begitu. Baik, terima kasih rekan Jainal Abidin, jurnalis Tribun Jabar, atas laporan Anda yang melaporkan langsung dari RSUD Pamengpeuk terkait identifikasi jenazah warga sipil insiden ledakan amunisi di Jawa Barat. Terima kasih rekan Jainal, selamat kembali bertugas. Iya. Lengker motor gua. Baru juga. Banyak semangat mama. Kita udah nempel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.